Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bayu Fatur Rahman, WordPress developer katanya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang plugin ya, membahas secara singkat dan ya masih dasar lah, gitu. Lapisan-lapisan kulitnya saja. Ini saya sambil sebat. Senang ini di record jam 2 malam sambil nunggu sahur, jadi nggak apa-apa sebat. Oke, jadi plugin itu apa sih gitu? Kalau di WordPress, dia itu stepnya, tugas utamanya itu adalah menambah fungsionalitas ya. Kalau saya ngelihatnya seperti itu, menambah fungsionalitas dari website kita, website WordPress kita, tanpa kita harus ngerubah themes atau core dari WordPress itu sendiri. Jadi ketika ada update themes atau update versi WordPress-nya, fungsionalitas itu tetap ada, nggak ke override. Kalau di theme sendiri kan kita itu ada namanya function.php, dimana kita bisa nambahin fungsionalitas tertentu untuk digunakan di themes tersebut atau di website tersebut gitu. Nah, ada kalanya kita membutuhkan fungsionalitas lain, custom fungsionalitas misalkan yang kita butuhkan, tapi kita nggak punya akses gitu, atau kita nggak mau ngerubah atau nggak bisa ngerubah themes itu sendiri gitu. Ada banyak cara sih ya, salah satunya pakai plugin atau misalkan pakai child themes gitu. Tapi di sini saya akan ngebahas mengenai plugin ya. Oke, bentar. Di sini saya pakai instalasi theme WordPress yang udah ada sih. Kebetulan ini lagi ongoing projectnya. Kalau kita cek di install plugin sini, nah, syarat sahnya sebuah plugin itu ke-detect oleh sistem WordPress yang ada di sini gitu, itu sebenarnya cuman themes ini segini aja gitu. Misal kita ke instalasi themes ini ya, apa sih namanya, news konten plugin. Kita bikin plugin baru, belajar plugin. Oke, kita pilih, terus kita buat file baru, belajar plugin.php. Nah, itu best practice-nya, nama folder atau slug dari WordPress plugin tersebut sama dengan, atau file utamanya itu sama dengan nama foldernya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, syarat utamanya dia ke-detect itu apa sih? Yaitu dengan adanya komen ini. Ini sebenarnya nggak kepake, ini juga nggak kepake sebenarnya. Udah, pluginnya belajar plugin ini apa gitu, plugin URL. Ini ketika plugin URL itu ketika dia diklik visit plugin site, jadi yang redirect ke situ. Terus description plugin niche. Ini nama autornya, terus ini URL ketika link ini diklik. Terus ini text domain, nah, text domain ini digunakan untuk replace string ya. Jadi kalau misalkan ntar bikin plugin yang multi language, install plugin kayak WPML, bisa kita string replace. Text domain ini digunakan sebagai pembeda gitu dari plugin lain. Nah, syarat sahnya sebuah plugin ke-detect oleh sistem WordPress itu ya segini aja gitu. Kalau nggak percaya ya, ini kan lokasinya ada di
instalasi apa ini ya, WordPress yang si Newsline di sini. Jadi kalau kita reload ini harusnya ada nih. Nah, ada kan belajar plugin. Ininya sesuai dengan link belajar plugin niche. Lalu kita bisa aktifkan. Udah. Tapi nggak apa ada fungsi apa-apanya si pluginnya. Ya orang cuman gini doang kan isinya, komen-komen doang. Gitu. Terus cara ngebuktiin kalau plugin ini bisa nambahin fungsi atau kita bisa nyisipin kode di WordPress-nya gimana gitu. Ya kan? Kita perlu ngetes dulu apakah bener nih si plugin ini udah bisa nambahin functionality. Aduh, ngopi dulu bentar di WordPress-nya. Misal gini, add action head codis. Ini kalau misalkan kemarin udah lihat video tentang hook, ngerti lah ya maksudnya apa. Echo lah. Jadi ini untuk ngetes nih apakah benar si plugin ini udah bisa nambahin function di website kita. Ini kita ngehook ke WP head, terus di WP head kita manggil function call list, di function call list kita ngehook bla. Ya gak penting sih, tapi ya ini cuman untuk kebuktiin aja. Call list. Oh, udah ada ya, terus lah function. Oh, ternyata masih udah ada. Call list. Kalau kayaknya saya ada tes juga sih di. Jadi kan ini ada plugin si Newsline ini, kayaknya di function di plugin ini ada function call list juga yang belum saya hapus. Bentar saya cek benar nggak ya? Itu harus dihapus sih soalnya. Oh iya ada. Oke, kita reload, dirubah jadi Komi. Nah, ada kan si Bla ini dipanggil dari sini, ya kan? Bla. Gitu. Oke, udah kebukti nih kalau si plugin ini bisa nambahin atau nyisipin kode untuk website kita. Selanjutnya, terus kita mau bikin apa gitu kan? Praktikalnya gitu. Oh ya, ini si plugin yang saya bikin tuh dia nge-scrap sih, yang ini tuh, si Newsline itu. Dia bisa nge-scrap berdasarkan search. Ini apa? Itu aja ya, intermezzo aja gitu. Kalau plugin itu kita bisa bikin plugin tuh kayak sampai segininya gitu, sampai bikin ya untuk nge-scrap untuk apa gitu. By the way, ini untuk tes aja, sebenarnya ntar nggak akan dipakai nge-scrap. Nah, ini nge-scrap, dia ditentuin URL-nya apa, cron cycle itu kayak dia nge-load berapa kali, kategorinya apa. Sini selektor untuk elemen yang mau di-scrap, title-nya apa, image-nya apa, dan lain sebagainya. Dan ini demonya. Ini nanti kalau misalkan kita import, dia bakal masuk ke konten. Gitu. Itu intermezzo aja. Sekalian pamer. Gak penting banget sih. Sumpah gak penting. Oke, kita lanjut ke itu ya. Ke yang tadi. Masih tadi. Yang si belajar plugin itu, yang nambahin bla. Nah, praktikalnya itu kita bikin apa sih gitu. Misal kita mau bikin apa ya? Oh iya, bikin itu aja, view. Ngedetect ini detail postnya udah di view ada berapa orang gitu. Nah, itu caranya gimana ya? Kita bisa nambahin meta box ke post ini. Sebenarnya untuk meta box ntar ada videonya lagi khusus, cuman ini biar kelihatan aja gitu kalau plugin ini ada fungsinya. Caranya gimana? Kita mau nambahin si view-nya itu di mana sih? Kita tambahin mungkin di atas ini kali. Di atas ini. Di atas ini kan namanya the content. Konten yang nge-populate post dari sini. Terus hooknya berarti the content kan. Kalau kita cari action the content
konten hook dia apply filter. Oh, dia filter nih, filter konten. Nah, nantinya dia nge-return konten ini. Dengan filter the content kita bisa memodifikasi konten ini gitu. Bisa mau nambahin elemen apa gitu. Kita kan mau nambahin elemen view itu sebelum konten ini, berarti sekitar sini lah. Kita copy aja lah. Ini di konten. Ntar bisa suka ada contoh nih. Nah, copy aja segini. Ini kalau misalkan di copy kopas gitu nggak apa-apa, tapi ngerti gitu yang di kopas itu apa maksudnya. Ini is page nggak penting. The content ini view atau visit counter gitu. Yang functionnya kita rubah visit counter. Nah, untuk ngebuktiin kalau si ini jalan, kita bisa sisipin misalkan konten plus dengan bla, kenapa bla terus ya nggak ada yang lain. Jadi kita reload ya, aku nggak ada ya. Visit counter, the content visit counter. Visit counter bener. Oh iya, karena dia di akhir. Nah, bla harusnya sebelumnya. Ada kan di atas. Oke, terus kita kan mau nambah nih apa? Ngitung berapa kali orang tuh visit ke pos ini gitu. Di sini kita bisa dapat nggak ya di sini post ID sama dengan get ID, karena kan ini kita ada di looping. Jadi kalau di looping itu kita bisa dapetin ID dari post tersebut pakai get ID harusnya ya. Kita coba tes get ID. Sebelum bla itu harusnya ada ID. Nah, ada. Berarti kita bisa dapetin ID dari post ini. Kalau kita bisa dapetin ID dari post ini, kita bisa nambahin metabox ke apa? Ke post tersebut. Misalkan kita counter dengan get post meta post ID visit counter tuh. Nah, kita di sini tuh kita dapetin atau kita nge-fetch metabox dengan key atau dengan key visit counter pakai function get post meta. Get post meta itu post ID true, itu dia nge-return yang sudah di parsing, karena dia kan berupa apa, berupa JSON, tapi dia diparsing dengan ini dengan argumen true. Ini kalau kita lihat di sini counter itu dia nggak kosong aja gitu, karena kita belum nambahin data apapun ke situ. Jadi kita di sini bikin ternary counter kalau misalkan kosong dia 0, kalau misalkan enggak dia counter 1 gitu. Jadi kalau misalkan dia datanya nggak ada, kasih 0. Kalau misalkan dia ada angka 1, udah gitu. Berapa? 0 kan, karena dia nggak ada datanya. Nah, karena tiap visit kan dia di reload si counter ini terus ditampilin di sini. Agar tiap visit datanya terus diupdate, kita update nih. Ini kan apa, datanya udah ke update. Kalau misalkan dia 0, kalau misalkan dia kosong dia 0, kalau misalkan dia
nggak kosong, jadi tambah satu gitu. Artinya sebelumnya kan 0 tambah satu jadi satu, tambah satu jadi 2. Ini kita update value dari visit counter ini. Kita kopas aja ini. Update, kita update sini. Update post ID visit counter. Nah, value-nya itu si counter tadi. Gitu. Jadi simpelnya gini. Ini kita dapetin post ID, kita dapetin jumlah visitnya berapa. Kalau jumlah visitnya kosong, kita kasih value kosong untuk counter ini. Kalau misalkan dia nggak kosong, dia tambah satu, plus gitu. Kalau ada yang protes, terus nah si counter ini ditambahin ke konten gitu. Ini rubah jadi views. Cuman dua. Oke, jadi ketika kita reload, no views si pertama. Ketika reload lagi, no, maka masih no. Kenapa dia masih no? Counter kosong. Saya bego. Nah, benar. Oh, tadi counter kosong salah ya. Oke. Ya, jadi kan kalau tiap reload itu terus aja nambah gitu view-nya. Kayak gitu. Biar agak lebih cakep kita tambahin image kali. Sini kita bisa secara jorok ya nambahin styling ke header. Kita tambahin. Sebenarnya cara yang bagusnya itu pakai NQQ script atau NQQ style. Pakai QQ style atau script. Nah, pakai NQ style. Pakai function ini kita passing data, kita cari yang udah jadi. Nah, pakai action NQ script, terus kita NQ stylenya namanya apa dan diarahkan ke file styling atau CSS gitu. Best practice-nya seperti itu, tapi karena ini cuman contoh jadi ya tolong dimaklum. Inject styling, ini orang-orang tuh ya ada yang nulis nama functionnya itu di atas action kayak gini, ada yang kayak gini. Sama aja sih sebenarnya, itu lebih ke habit, bebas lah. Tapi kalau misalkan dia udah kita bikinnya udah strukturnya udah OOP kayak gini, saya lebih suka dia karena dipanggilnya di constructor. Misal ini di admin, ini constructornya dia nambahinnya pakai ini. Sorry, di sini nih, di sini. Nah, NQ kayak gitu. Ini kok filenya kompleks, ntar kita bahas ini. Sekarang kita ke sini dulu, kita nambah styling dulu. Ini kita tambahin si styling ini paling bawah biar gak override. Kita buktiin kalau dia emang udah bener gak kalau styling ini udah ada. Nah, berarti udah ada nih. Jadi dia mau override body background gitu. Background dimana stylingnya itu bisa dilihat di sini paling bawah, body background important. Oke. Balik lagi ke yang tadi, yang si visit view kan. Nah, di sini kita bisa pakai buffer counter visit, lalu kita bisa tambahin counter visit itu, tambahin di sini. Di sini kita bisa tambahin visit
Iko. Astaga. Aduh. Counter. Fuse. Hah. Perih, mata merah. Delapan view. Nah, di sini kan warnanya dia 8 views. Sekarang kita pengen nambahin ikon mata gitu. Dajal. Ikon mata di sini. Biar kelihatan ya agak cakep lah. Cari ikon. Icon. SVG biar keren. Yang bagus gitu, yang transparan. Ya nih boleh lah, kayaknya bukan SVG gitu. PNG ya udah gak apa-apa, PNG aja. Ntar aja deh, bisa save. Ke ini kok formatnya WP. Ini buat tes aja ya, tidak boleh membajak ini. Save image. atau ya mau di folderin gitu, di aset apa, di folder, di folderin aset image itu bebas, tapi ini buat saja. Terus si visit ini request visit kita tambahinnya di sudo before aja. Konten display stock. Si ini berapa sih? Bit 10 pixel kecil 15 tuh. Background image URL PNG. Kita tes dia ada nggak sih sebenarnya? Aku lihat before. Oh iya, karena ini kan diinjek nih si apa, si ini bukan di file style sheet tapi diinjek di header. Artinya URL di sini tuh harus ngarah ke plugin ini, ke folder plugin ini. Caranya gimana? Kita cari ya. Kalau nggak salah plugin Dirpat. Oh iya, saya tuh sebenarnya nggak pintar-pintar amat ya soal WordPress, tapi saya tuh jago googling gitu, bisa baca gitu. Kayaknya bukan plugin, tapi plugin merah, plugin biar coba ya. Ini jorok banget sih. Iko.
Ayo. Oh, to view. Oh, harus ada file. Tambahin ini. Salah kan ini masukin? Masih nggak ada. Kenapa? Oh, karena slash. Ada slash lagi. Ada nih. Setelah login URL udah ke load tapi kok nggak muncul image-nya. Kenapa? Karena dia size image-nya itu lebih gede dari size ini. Ini ada, kita pakai ini. Apa tuh? Kok bisa cepet? CSS cover. Ini aplikasi namanya Press Express. Jadi ini apa? Nah, ini tuh kayak shortcut gitu. Namanya Press Express. Shortcut kalau misalkan kita nulis suatu keyword, dia akan nampilin teks dengan pattern tertentu. Saya kan ini punya nih CSS cover. Dia tuh nampilin properti CSS yang handle soal bikin background image yang cover kayak gini. Jadi kalau misalkan kita CSS cover, udah enak kan kayak gitu. Ini biar kita nggak nulis kode repetitif gitu kan, males gitu nulis kayak gitu. Nah, ada CI ya, agak pixelated sih, tapi ya udahlah, kita gedein kali ya dikit, 20 gitu. Kita tambahin margin ke kanan karena dia kan kurang atas dikit. 3 pixel gitu, agak geser ke atas. Nah, 2 pixel aja. Sip. Gitu. Plus view lumayan kan, ada matanya. Oke. Seperti itulah kira-kira tentang plugin ini yang menurut saya masih nggak penting juga sih. Gila, ini 20 hampir 30 menit tapi kayaknya nggak penting banget. Oke, kita summary ya sebelum closing. Jadi syarat sah atau syarat paling minimalnya plugin itu ke detect di sistemnya WordPress itu yang si komen ini ya, gitu. Dan di bawahnya itu kita bisa nambahin functionality apapun. Kita bisa juga include function yang lain. Terus ya kayak gitulah intinya. Jadi syaratnya segini, kita agar bisa masuk atau ke detect di sini gitu. Sebenarnya nanti ketika banyak sih hal yang kayak kalau misalkan kita activate atau deactivate, ada hook activation. Jadi misalkan kita bisa bikin table, custom table di database, atau ketika di uninstall atau ketika di deactivate dia ngehapus custom table tersebut dan lain sebagainya gitu. Itu untuk ya intermediate ke advance plugin tersebut. Cuman ini hanya pengenalan doang ya. Oke, itu syarat sahnya. Terus di sini kita ngapain sih gitu? Pertama, di sini kita nambahin visit counter ke post konten kita gitu. Dengan memanfaatkan hook atau filter the content. Di sini kita dapetin ID karena ini ada di looping, jadi kita bisa dapetin panggil function get ID. Di sini kita panggil metabox dengan key visit counter. Kalau dia kosong, dia kasih value kosong. Kalau misalkan ada, kita tambahin 1. Sini kita pakai output buffer untuk nge-record struktur HTML-nya yang nampilin visit tersebut.
Habis itu di sini kita tambahin struktur HTML ini ke si konten dan akhirnya di return. Sebelum di return kita update dulu value dari si counter, si visit counter ini. Jadi ketika reload dia akan terus nambah. Mungkin di sini ntar bisa dikasih tambahan ya, misalkan dicek IP-nya gitu. Jadi orang yang sama itu akan tetap dihitung satu gitu dan lain sebagainya. Ya, itu silahkan dikembangkan sendiri. Ya, dikembangin. Nah, di sini kita tambahin styling, simple styling. Tuh di WP head tambahin kode CSS-nya. Ini kita selektornya itu sudo before dari struktur atau dari tag HTML visit ini dengan kelas visit ini. Kalau pseudo elemen itu dia harus ada ini ya, konten syaratnya itu. Box, tentuin width-nya, tentuin image-nya, terus ini CSS aja sih, margin dan lain sebagainya. Oke, kita reload, terus nambah. Dan kalau misalkan kita mengaktifkan, udah nggak ada lagi. Seperti itu kira-kira. Wah, ini setengah jam tapi kayaknya isinya nggak penting-penting banget ya, tapi ya semoga bermanfaat. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terus belajar. Assalamualaikum.